Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Bu Oma, di mata kuliah Etika Profesi. Bagian pertama dari materi etika profesi ini adalah mengenal definisi etika profesi itu sendiri. Baik, akan saya perlihatkan slide untuk membantu pemahaman kita. Apakah sudah terlihat layarnya? Nah, sesuai dengan kodenya 2 di belakang, ini menunjukkan bahwa ini adalah 2 SKS. Ya, mata kuliah berada di tingkat 2, kemudian 2 SKS. Kemudian, apa yang dipelajari dari etika profesi? Yang pertama adalah memahami secara menyeluruh etika profesi itu sendiri. Di peran apapun, di profesi apapun, kita memahami secara utuh tentang definisi serta memahami implementasi dari etika itu sendiri. Di mana implementasinya? Secara teori, memahami bagaimana profesional dalam bekerja, juga memahami bahwa di dunia pekerjaan atau di dunia online gitu ya, penggunaan teknologi informasi itu harus berhati-hati. Sehingga cybercrime atau kejahatan di dunia maya ini akan bisa terantisipasi oleh etika yang baik bagi seorang pengguna atau pelaku sistem informasi. Kemudian, lisensi software. Bagaimana seorang dengan profesi di dunia IT mampu menjaga atau menggunakan software yang benar-benar asli. Kemudian, dari sisi haki juga sama, menjaga profesi seseorang agar tidak melakukan kecurangan, agar membawa karyanya dengan hak cipta gitu ya, secara legal dan etika-etika yang lainnya selama di dunia kerja. Kemudian di sini ada beberapa kata yang harus dicari tahu definisinya. Silahkan nanti dikerjakan. Dan ini, nah ada beberapa tes tertulis, tes lisan aja ya. Tes lisan untuk mengetahui apakah kita sudah bisa menilai etika itu di diri sendiri. Nah, pertanyaannya rata-rata sehari-hari, kehidupan sehari-hari kita. Ini soal 1 sampai 3, lalu ini soal 4, 5, 6. Seperti ini. Kemudian, di sini juga ada contoh kasus Isabel ya, nanti dibaca lagi. Nah, yang menarik adalah bagaimana seseorang dikatakan memiliki etika kerja yang baik dan orang yang jujur. Ternyata itu menjadi hal yang sangat penting. Buat apa? Ketika seseorang menjadi kandidat pekerja. Artinya ketika rekrutasi, yang dicari itu yang seperti ini. Yang jujur, yang etikanya baik, gitu ya. Nah, di sini ada pertanyaan, betul atau salah? Etika adalah peraturan tidak tertulis. Betul. Dalam bisnis, apakah boleh berbohong ketika bos meminta? Tentu tidak ya. Kemudian yang ketiga adalah kita mendapatkan pola etika itu dari keluarga, orang tua, pasangan, dan sistem keyakinan kita. True, benar. Oke, value. Value atau nilai itu adalah prinsip yang paling penting yang melibatkan perasaan, gagasan, serta keyakinan. Sudut pandang kita dalam memandang etika. Nah, itu adalah value. Oke. Serta etika secara istilah adalah seperti ini, karakter, berkaitan dengan benar atau salah, kemudian berkaitan dengan aturan yang tidak tertulis. Pekerjaan vs profesi. Pekerjaan tidak menuntut keahlian tertentu, sedangkan profesi memerlukan keahlian tertentu. Pekerjaan contohnya kuli panggul, tukang beca, sedangkan profesi menuntut adanya keterampilan khusus. Kode etik buat apa? Buat mendisiplinkan anggota. Kemudian, kenapa sih perlu kode etik profesi? Jelas, supaya bertanggung jawab secara moral dan menjadi panduan. Di sini ada beberapa organisasi SI di dunia. Kemudian di Indonesia, nanti ya, di dalam sistem formasi ada organisasi yang mengelola profesi itu.
Ya, yang ini disebut sebagai asosiasi profesi. Nah, ini di Indonesia ya, asosiasi profesi itu untuk sistem informasi. Ada apa saja di dalam etika buat masyarakat, perusahaan di tempat pekerja, klien, serta kolega. Di sini tinggal dibaca etika untuk di masyarakat seperti apa, kemudian di perusahaan seperti apa, di klien seperti apa, dan di organisasi profesi seperti apa. Di sini ada 5 hal ketika seseorang berperilaku sesuai dengan kode etik: inspiration, sensitivity, disiplin, advice, dan awareness. Oke, terakhir tentang lisensi yaitu dianggap berkompeten ketika seseorang punya lisensi dalam profesinya. Baik, dicukupkan kuliah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.